Selamat jumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga untuk kuliah irigasi dan bangunan air 1. Dalam pertemuan ketiga ini, saya ingin menjelaskan topik kita, yaitu Soil Water Plant Relation. Soil, tanah, water, air, plant, tanaman, hubungan, ya. Jadi hubungan antara tanah, air, dan tanaman, ya. Nah, ini yang akan dijelaskan layoutnya, ya. Latar belakang, kemudian tanah sebagai media tanaman, kemudian bagaimana hubungan tanah dan air, kemudian hubungan air dan tanaman, selanjutnya hubungan tanah, air, dan tanaman, ya. Nah, latar belakang, ya. Jadi kalau kita lihat ini tanah, air, tanaman. Kamu lihat tiga roda ini, tanah, air saling berhubungan dan menggerakkan tanaman. Jadi tanaman ini bisa tumbuh, berkembang karena adanya tanah dan air. Dan nanti kamu tanya, loh, kalau hidroponik itu bagaimana? Ya, hidroponik kelihatannya kan hanya air dan tanaman. Sebetulnya apa toh yang diambil dari tanah? Di dalam tanah itu ada unsur-unsur hara atau uh, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau hidroponik itu dikasih pupuk yang menggantikan unsur-unsur hara, ya. Dan air sendiri juga ada unsur hara, tetapi tidak selengkap yang dikandung oleh tanah, ya. Jadi di sini kalau misalnya mau tanam padi, ini tanam apa nih? Tanam nenas, ya, mungkin. Ini tanam bawang, ini padi. Nah, ini tanaman padi di Flores, ya. Ini disebut eh, sarang laba-laba, ya. Tadi seperti sarang laba-laba. Ini ada filosofinya, ya. Jadi yang melatar belakangi itu adalah karena tanaman hidupnya tergantung dari tanah dan air, ya. Kemudian, nah, sekarang ini tadi tanah sebagai media tanaman, ya. Jadi tanah itu eh, manusia, hewan, tumbuhan itu juga butuh tanah. Bahan induk, sifat fisik, sifat kimia itu tanah. Perkembangan dewasa, muda itu juga di atas tanah. Topografi, relief, lereng, kedalaman air tanah. Terus hujan, ya. Jadi hujan juga jatuhnya ke tanah, ya. Nah, di dalam tanah ini kamu lihat ini ada cacing, ya. Jadi ada organik, ya, organik yang ikut ikut berperan di dalam pertumbuhan tanaman, ya. Nah, tanah itu kalau dipotong tuh kayak kue lapis begini, ya. Ini surface, ya. Jadi permukaan tanah. Kemudian di sini ada akar, ya. Akar-akar. Nah, ini masih topsoil, ya. Ini sudah lebih dalam. Jadi untuk tanaman yang besar, tinggi, akarnya bisa sampai dalam, ya. Nah, terus di sini ini isinya rongga-rongga banyak air. Ini apa batu-batu, ya. Jadi susah. Jadi kalau dilihat ini tanaman sampai di sini, ya. Ini tanah kalau apa? Ini kalau longsor itu kamu bisa lihat lapisan-lapisan tanah, ya. Nah, ini tanaman. Terus ini kalau apa tanaman mulai tumbuh tuh seperti ini, ya. Ini padi sawah. Jadi tanaman tumbuh di tanah, ya.
bukan di atas tanah. Ya atas ya masuk ya, nggak hanya di atas ya, tapi akarnya masuk. Kenapa akarnya masuk? Ini dia mau menghisap ya, menghisap dari unsur-unsur hara yang dibutuhkan. Juga menghisap air karena air ini diikat oleh tanah ya. Jadi air di sini kapiler bisa naik ke atas tanah ya. Nah, ini hubungan dari air dan tanaman ya. Jadi hubungan tanah, oh ini tanah dan tanaman dulu. Kemudian eh, di sini tanaman ya, ini tadi akarnya. Kemudian ini ada mikroorganisme ya tadi seperti cacing, ada macam-macam itu. Nah, di dalam tanah ini ada airnya ya. Jadi hujan, hujan ini rainfall turun itu ada yang mengalir gitu, terus ada masuk ya. Kalau masuk ke sini ini namanya infiltrasi. Infiltrasi itu masih masuk ke sini. Tapi kalau sampai ke groundwater itu eh, perkolasi, ya, perkolasi. Jadi infiltrasi itu dari permukaan masuk ke tanah. Tapi kalau sampai eh, muka air tanah itu perkolasi, ya. Dalam kuliah hidrologi itu ada, ya, ada pembedaan, ya. Jadi ini apa? Tanahnya ini di sini ada air, maka bisa diserap, ya. Nah, di dalam di dalam tanah ini ada air. Kalau kena panas matahari, maka dia juga menguap, ya. Ini namanya evaporasi, penguapan. Air yang diserap oleh tanaman, tanaman ini juga kena matahari, dia berproses fotosintesis namanya. Nah, di sini ada air yang hilang juga namanya transpirasi. Transpirasi. Ya. Nah, ini kalau gabungan namanya evapotranspirasi. Ya. Nah, di sini juga ada CO2, karbon, tapi ini tanaman juga bisa melepaskan O2. Ya. Nah, ini apa? Larutan tanah, ini serapan unsur oleh tanaman, ya. Di dalam tanah ada udara juga. Nah, kalau nggak ada udara, artinya tanahnya itu jenuh, jenuh air. Maka kalau kamu nyiram tanaman yang kamu sayangi, yang di pot, siram terus sampai kebanyakan, sampai jenuh, loh kok malah mati, kecuali padi ya. Padi memang dia tumbuh di dalam eh, lahan yang tergenang air ya. Nah, ini ada ion juga dapat dipertukarkan di permukaan serapan ya. Ini ada bahan organik, biota, tadi ada cacing ya. Ini hujan itu terjadi evaporasi, penguapan. Nah, kalau airnya kebanyakan maka perlu drainase, juga diberi pupuk ya, fase padatan dan mineral. Jadi ini ya. Kemudian larutan tanah itu apa? Ini komponen pertukaran mineral ya, hujan, evaporasi, drainase, bahan organik tanah, udara tanah, ini sama-sama sini ya. Nah, ini serapan hara. Nah, di sini baru tanamannya ya. Nah, ini hubungan tanah dan tanaman. Kemudian hubungan eh, air, tanah ya. Ini masih ngomong tanah ya. Ternyata. Nah, ini ada tadi unsur hara, kimia, ada fisik ya. Tanah ini ada udaranya, ada batuan mineral, ada air tanah, ada bahan organik. Nah, ini biosfer, ini atmosfer yang ada hubungannya dengan udara. Nah, ini ada hubungannya dengan batuan dan mineral itu litosfer. Kalau ada hubungan dengan air itu hidrosfer, ya. Nah, di dalam tanah ini bahan organik 5%, air 25%,
udara 25%, mineral itu 45%. Ya. Nah, sifat fisik tanah atau tekstur tanah ya, sifatnya itu ada kasar, pasir kasar, sedang, halus. Ini mirip-mirip dengan kalau kamu belajar mekanika tanah. Nah, ini kan ada kayak gini ya. Di sini apa? Di sini persen menjadi liat, ini persen menjadi debu, ini persen pasir ya. Nah, di sini ada apa? Segitiga ya. Segitiga apa namanya? Saya lupa. Itu di mekanika tanah ada ya. Jadi ketentuan umum tanah pasir, tanah berstruktur sangat kasar. Ada pasir, pasir bergeluh ya. Tanah geluh, tanah berstruktur kasar. Geluh berpasir halus ya. Jadi ini ya. Kemudian eh, berstruktur sedang dan seterusnya. Geluh itu apa toh? Eh, apa? Silt ya. Kalau kalau dalam bahasa ininya silt ya, silt. Kalau pasir kan sand ya. Kalau lempung clay. Jadi unsurnya clay, sand, silt ya. Bahasa Indonesianya itu geluh itu ya. Nah, ini tekstur dari tanah. Kemudian tekstur tanah sifat-sifatnya ya ini di survei lapangan pasir jika dipilih kasar lepas-lepas tanpa apa eh, nggak bisa apa itu bahasa ininya dikepel ya nggak bisa di gitu ya baik basah maupun kering. Kalau geluh sil jika dipilih tidak begitu kasar dan tidak licin membentuk bola tapi tidak rekat banget ya, tidak rekat banget ya. Kalau debu ini dipilih terasa licin, bentuk bulat sedikit teguh dengan dilapisi permukaan mengkilat dan agak melekat di kedua jari ya. Nah, kalau lempung, wah itu eh, apa bisa padat gitu ya, lempung. Nah, itu itu apa? Kalau mau lihat di lapangan ya. Nah, ini sifat fisik tanah, struktur tanah. Nah, ini ada granular, butir, rapuh, blok, berblok-blok kayak blok-blok, ada prismatik, ada kolumnar seperti kolom-kolom, ada lapis-lapis begini, berbutir tunggal. Ya, jadi macam-macam. Nah, ini kalau butiran tunggal itu eh, gampang nganu air, ya, bergumpal atau kubus. Kalau berpelat, bagaimana? Ini sedikit sedikit meneruskan air. Ini agak agak berkurang, ya. Paling banyak ya ini butiran tunggal, ya, atau berputir. Nah, ini bisa meneruskan air banyak juga untuk kapilernya, ya. Nah, ini lambat, ya. Jadi ini apa sifat fisik tanah. Sebetulnya apa hubungannya dengan tanaman? Ya toh? Nah, hubungannya di sini karena tanaman kan akan menghisap air, ya kan? Nah, kalau tanahnya itu susah seperti ini, kan dia susah susah ada airnya. Maka ini tanamannya nggak begitu sehat, ya. Jadi karena butuh butuh itu tadi, butuh air, ya. Nah, terus pergerakan. Nah, ini tadi yang saya ngomong ya, pergerakan air di tanah ini tadi ya. Paling bagus di sini ya. Hmm, ini kapasitas lapang. Kapasitas lapang atau biasa disebut field capacity ya. Jadi tanaman itu paling paling apa? Paling senang atau paling sehat itu kalau air cukup di tanah sebanyak kapasitas lapang itu. Jadi nggak banyak banget. Kalau banyak banget jenuh ya, tapi nggak boleh kurang juga. Jadi ada field capacity, kapasitas lapang. Nah, untuk tanah pasir itu kurang lebih 10%, tanah geluh berpasir 20%, tanah geluh
37,9, kalau lempung 34,5% dari tanah itu mengandung airnya, ya. Nah, terus eh, ini apa nih? Hmm? Bentar, kok dia? Heeh. Nah, pembentukan struktur secara pedogenik, ya. Jadi pembentukan struktur tanah ini apa geologinya, ya. Jadi ada cerita panjang tanah itu sampai terbentuk, ya. Nah, ini butir tunggal, masif memadat, ya. Ini kalau tidak bisa sini, kalau iya nanti ke sini, ya. Jadi ini bebatuan, ya, agak sulit, ya, karena sementasi bahan endapan, ya. Bisa juga karena endapan itu karbon, gipsum, humus. Humus ini bagus, ya, besi, silikat, ya. Jadi hmm, saya sendiri kalau nanam saya cenderung beli tanah media tanam aja, langsung bisa pakai karena di situ sudah ada pupuknya, ada jadi bahan organiknya semua udah terini. Tapi kalau tanah asli lebih sulit, ya, apalagi eh, kalau padat, ya, bebatuan, jadi mesti digemburin dulu, ya. Nah, ini porositas tanah, ya, apa air, udara, butir, tanah padat. Nah, ini eh, apa bagian dari tanah, ya, ada volume. Nah, ini kalau Anda eh, di lab mekanika tanah akan ketemu ini, ya. Tapi saya nggak sampai susah-susah seperti lab mekanika tanah. Jadi sekedar saja, ya. Dasar penentuan konsistensi tanah adalah mudah tidaknya tanah hancur, daya lekat dari tanah, kelihatan tanah, lihat tuh lempung, ya, dan ketahanan terhadap tekanan. Ya. Nah, ini sifat kimia tanah mengandung zat-zat kimia macam-macam. Ya. Nah, itu yang mendukung pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, kemudian ini sifat kimia tanah. Nah, tanah kalau terlalu asam atau terlalu basah itu juga mempengaruhi tanaman. Tanaman tertentu lebih suka basah, tanaman tertentu lebih suka asam, ya. Nah, ini pH, ya, atau keasaman tanah, ya. Nah, ini ada beberapa contoh tanaman, ya. Kalau padi itu bagusnya pH-nya antara 5 sekian, jagung, ketela rambat, ya, kentang, kacang tanah, sorghum. Nah, ini ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Ini sekedar contoh, ya. Nah, bahan organik dalam tanah itu ada macam-macam, ya. Kemudian unsur haranya, ya. Ini kan biasa orang mupuk itu kan nambahin unsur hara ini, ya. Kemudian ah habis itu hubungan tanah dan air. Ini tadi sebetulnya sudah sedikit disinggung-singgung, ya. Jadi saya membedakan kalau ini masuk dari permukaan namanya infiltrasi, kalau masuk lebih dalam lagi namanya perkolasi, ya. Nah, ini faktor penentu sifat tanah, kemiringan, ya, dan macam-macam ini. Nah, ini seperti siklus hidrologi, ya. Nah, kemudian itu posisi air dalam tanah itu bagaimana, ya? Dia seperti apa? Seperti bungkus butiran tanah begitu, ya. Nah, di sini eh, apa tadi tanah saya sudah singgung bisa diambil oleh tanaman karena ada air kapiler, ya, ada air naik. Itu yang gimana? Nanti kan ada tugas eksperimen, ya. Jadi kamu bisa lihat kalau misalnya eh, kamu apa pakai ini kaos atau kain itu airnya bisa naik diambil oleh
tanah, ya, oleh tanaman, ya. Nah, ini tadi yang ada kapasitas lapang atau feed capacity, ya. Ya, kalau jenuh itu eh, sampai air terus nggak ada udaranya, jadi tanaman nggak bisa nafas. Tapi kalau nggak ada airnya sama sekali, tanaman layu, ya, titik layu permanen, atau wilting point, titik layu akhir, ya, koefisien higrokopis. Ini istilah-istilah, ya, yang perlu kamu apa tahu, ya, nggak usah dihafal, ya, perlu tahu konsepnya, ya. Nah, ini infiltrasi perkolasi, ya. Jadi air permukaan dia infiltrasinya bagaimana? Ini kan hujan, ya. Ini mengalir, ya. Kemudian air di dalam tanah juga ini kapasitas lapang, ini air yang tersedia. Kalau sudah paling ini namanya koefisien layu, air tidak tersedia, ya. Jadi ini grafik, ya. Kemudian ini, ya, ini jenuh, gimana kapasitas lapang itu, ya. Air bisa diserap di sini, ya. Ah, di sini, ya. Ini air kapiler, ya. Kemudian eh, hubungan air dan tanaman, ya. Tadi tanaman pada dasarnya menghisap air, ya. Air bisa dihisap lewat eh, daya kapiler, ya. Ini kapiler, ya. Jadi ini water table, permukaan air tanah, ya. Nah, dia akan naik. Nah, ini kalau hujan dia turun. Nah, ini infiltrasi. Tapi kalau turun terus namanya perkolasi, ya. Jadi ini apa gambarannya. Jadi air merupakan salah satu sumber kekuatan dan energi yang ada di bumi ini. Ya, nggak hanya tanaman, kita juga butuh air. Kalau kita kurang air, wah, itu lebih bahaya, ya. Jadi nggak hanya tanaman, ya. Jadi ini eh, matahari, ini ada air disedot, kemudian dia fotosintesis, dia melepaskan oksigen, CO2-nya dia serap, dia lepaskan sebagai oksigen, ya. Nah, fungsi air bagi tumbuhan, ya, fungsi penyusun utama protoplasma, menjadi pelarut zat hara yang diperlukan tumbuhan, menjadi media berlangsungnya reaksi kimia, dan menjadi bahan dasar untuk reaksi kimia sebagai sistem hidrolik, stabilisasi dan pemindahan panas, maka sebagai alat gerak juga. Nah, itu fungsi air bagi tanaman. Alat gerak gimana? Jadi apa tanaman mau ambil unsur hara itu kan dari air itu, ya, naik ke atas. Nah, peranan air bagi tumbuhan, nah ini merupakan 90 sampai 95% penyusun tumbuh tanaman, aktivator enzim, pereaksi dalam reaksi hidrolis, sumber H dalam fotosintesis, penghasil O2 dalam fotosintesis, pelarut dan pembawa berbagai senyawa. Ya, ini ada macam-macam, kemudian pemacu respirasi, pengatur keluar masuknya zat terlalu ke sel, mendukung tegaknya tanaman, mempertahankan suhu tanaman tetap konstan. Jadi kalau tanaman itu kurang air, jadi layu, enggak tegak. Ya. Nah, ini ketersediaan air bagi tanaman yaitu ini melalui capillary ring, ya. Tadi dia naik ke atas, ini yang nanti diambil oleh tanaman. Nah, ini, ya. Ini ada gambaran nih, ya. 10%, 20%, 30%, 40%, ya. Nah, nah, ketersediaan air bagi tanaman. Nah, ini apa?
Kalau butiran begini bagaimana, kalau clay bagaimana, kalau seperti ini bagaimana sandy soil ya. Ini airnya banyak, ini sedikit, ini lumayan ya. Oh, di sini air bukan air ya, udara. Airnya water ya. Water, udara, ini mineral ya, organik ya. Jadi ini ya. Nah, habis tadi hubungan tanah tanaman, tanah dan air dan tanaman. Sekarang semuanya itu saling berhubungan ya. Tadi ini. Ah, kalau akar sampai ke sini itu nggak baik. Akar harusnya di sini aja. Ya. Nah, ini namanya apa? Eh, muka air tanahnya terlalu tinggi kalau sampai nyentuh akar dia akan mati. Ya, dia akan mati. Maka perlu diturunkan. Turunkannya gimana? Yaitu drainase. Ya. Nah, ini ya. Ini di sini ada stoma agak susah. Ini pertanian yang lebih tahu. Nah, ini dia gimana masuknya ini apa eh, akarnya diperbesar seperti ini. Ini batangnya diperbesar seperti ini. Ini daunnya. Nah, ini apa eh, potensi air ya, potensi air. Nah, ini diambil seperti itu. Ya. Nah, begitu. Hah? Nah, sekarang tugas 2. Gimana? Deskripsikan hal penting yang menjadi latar belakang hubungan antara tanah dan air. Ya, tanah, sebentar. Tanah, air, tanaman. Gambarkan dalam bentuk sketsa. Nah, tadi kamu sudah bisa lihat yang saya jelaskan. Deskripsikan hal penting terkait tanah sebagai media tanaman. Kemudian gambarkan. Kemudian hubungan tanah dan air. Kemudian hubungan air tanaman. Kemudian hubungan tanah air tanaman. Jadi sebetulnya udah ada semua. Kamu tinggal nulis ulang. Ya. Nah, tugas lain. Nah, ini eksperimen ya. Apa itu eksperimen, kita nyoba ya memahami hubungan tanah air tanaman dalam pertumbuhan tauge. Tauge itu dari kacang hijau ya, kacang hijau sayur toge. Nah, ini bahannya biji kacang hijau, kemudian tanah, kemudian air. Gimana? Terus tempat transparan, bisa botol aqua, bisa gelas aqua, ya toh. Kemudian meteran, stopwatch, alat tulis dan kertas. Nah, terus mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Ini prosedurnya. Tanah sebagai media tanaman, botol aqua yang sudah dipotong, isi tanah dan tanamkan benih kacang hijau. Maka sebagai benih tumbuh dalam media tanah yang diairi akan dapat diamati. Tuliskan pengamatan tersebut yang mengungkapkan hubungan tanah dan tanaman. Jadi kamu lihat kenapa saya tadi minta yang transparan supaya kelihatan. Ya toh? Itu kacang hijau mulai tumbuh akar, mulai tumbuh tunas ya. Kemudian hubungan air dan tanah. Buat komposisi tanaman hidroponik, amati berkurangnya air. Ya, jadi itu tanah sama tanaman. Sekarang air sama tanaman. Air kan kamu isi, terus apa itu tanaman hidroponik ya apa saja boleh. Toge yang udah jadi tadi taruh gitu kan, atau yang agak gede misalnya sirih Belanda atau apa ya. Amati berkurangnya air ya. Jadi kalau sebelumnya air segini, loh sekarang jadi segini. Nah, berkurangnya air milimeter per satuan waktu misalnya sehari. Kamu pagi jam 7, besok jam 7 lihat berkurang berapa. Itu artinya sekian milimeter itu dipakai oleh tanaman sama menguap. Enggak hanya tanaman ya,
maka itu namanya evapotranspirasi. Kemudian mengenai hubungan tanah air tanaman, bandingkan proses perkembangan tanaman dengan media tanah yang diairi sama yang hidroponik. Itu gimana ya? Gitu. Ya. Tanah sebagai media tanaman, botol aqua yang dipotong isi tanah dan tanamkan benih kacang hijau, maka bagaimana benih tumbuh dalam media tanah yang diairi akan dapat diamati. Ya, tuliskan. Nah ini tadi yang nggak ada tanahnya, yang cuman air. Ya, nah situ bandingkan. Nah itu tugas 2. Jadi eh, saya ingin Anda eksperimen itu dalam kelompok. Ya, jadi kamu buat itu foto, buat video, amati, tuliskan, atau kamu tulis, terus habis itu kamu ngomong cerita dalam video klip atau vlog. Ya, ini laporannya kelompok dalam bentuk narasi, file Word, presentasi, PPT, dan vlog link YouTube. Oh, jadi ada 3. Kamu buat narasinya dalam Word. Jadi boleh pakai komputer, nggak harus nulis. Ya, nah, Word, kemudian presentasi, ya, PPT dan vlog, link YouTube. Ya, jadi dari presentasi itu kamu buat video seperti saya sekarang ngerekam ini, toh, ya. Jadi itu kelompok. Terus kalau kelompok gimana? Masing-masing mahasiswa harus upload itu, bukan hanya satu orang. Kalau satu orang nanti kamu nggak dapat nilai, ya kan? Kan sama, iya sama, nggak apa-apa, ya. Jadi sama diupload sama-sama, ya. Jadi itu bisa satu kelompok, bisa 2 kelompok, sama nggak apa-apa. Tapi saya berharap Anda kerjasama dengan baik, ya. Jadi nggak ada yang dompleng, cuman pokoknya ambil tapi nggak ngikut-ngikut, itu namanya dompleng, ya. Itu oke. Nah, eh, pertemuan ketiga kali ini stop di sini, ya. Selamat. Kita nanti jumpa lagi pada pertemuan keempat.